Saya sadar, kenapa pada akhirnya uang dan jabatan itu penting. Jabatan itu tidak penting, karena aspirasi tetap akan bisa disalurkan tanpa harus menjadi pejabat atau pemimpin, ataupun orang penting dalam sebuah kelompok. Orang-orang mengatakan seperti itu. Tapi, menurut saya uang dan jabatan itu pada akhirnya penting. Jika kita berbicara tentang konteks duniawi ya. Uang dan jabatan itu penting. Gak bisa dihilangkan dan gak bisa dipungkiri, dua konteks itu memegang kontrol yang sangat tinggi di masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang. Dengan uang kita bisa membeli segalanya. Dengan uang pun kita bisa membuat perubahan apapun. Orang yang tidak suka bisa jadi suka karena kita punya uang. Dengan uang kita bisa membuat apapun. Dan jabatan pun seperti itu. Apalagi jabatan dan uang. Dua hal ini bisa didapatkan, itu sangat-sangat sudah mendominasi sekali, kita bisa menjadi orang yang berpengaruh. Coba kita senggal. Kita punya uang, tapi kita tidak punya jabatan. Tapi dengan uang, kita bisa membeli jabatan. Selanjutnya, kita punya jabatan, kita nggak punya uang. Tapi karena kita jabatan, kita bisa berinisiasi pada akhirnya untuk mendapatkan uang. Apalagi jabatan dan uang. Kita punya kuasa untuk membuat keputusan apapun dan kita punya uang untuk memperkuat apa yang ingin ditindakkan. Dengan uang, kita bisa mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membantu orang-orang yang kesulitan dari uang, dan kita pun dengan uang bisa memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Misalnya dalam tatanan pemerintahan. Banyak tatanan pemerintahan seperti jalan yang rusak, masyarakat yang masih kesulitan dari segi ekonomi misalnya, ataupun masyarakat yang belum punya rumah yang layak. Tatanan-tatanan seperti itu bisa diantisipasi dengan uang. Kemudian jabatan. Dengan jabatan, kita bisa mempengaruhi orang. Dengan jabatan, orang bisa tersugesti untuk mau mendengarkan kita. Andai kata kita tidak punya uang, keharmonisan dalam keluarga saja itu bisa hilang. Bisa direnggut oleh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Keharmonisan, kerukunan, bahkan jalinan baik saja bisa hancur dan miskomunikasi jika tidak ada uang. Dan apalagi kita misalnya tidak punya jabatan, kita punya pemikiran yang luar biasa perubahan, luar biasa cemerlang gitu ya. Kita punya aspirasi yang banyak, pengalaman yang banyak, yang ingin kita salurkan. Jika kita tidak punya jabatan, bisa saja aspirasi kita itu tidak sampai pada pimpinan atau memiliki maksud saya di sini adalah ketua. Belum tentu aspirasi kita tuh sampai kepada ketua tersebut jika kita tidak punya jabatan. Jadi kita kritis, kita punya banyak aspirasi, pemikiran, perubahan, pengalaman yang dalam artian kita ingin sampaikan kepada jajaran para pemimpin. Jika kita tidak punya jabatan, itu bisa menjadi angin lalu begitu saja. Karena aspirasi sampai hari ini belum bisa menjamin sampai kepada para pimpinan di atas. Jadi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, wahai anak muda,
Wahai yang memiliki pemikiran menuju perubahan yang positif, yuk kita berjuang. Mari kita bersama-sama untuk terus berjuang, terus berusaha, bekerja keras, dan bekerja cerdas untuk menggapai dua komponen itu, tentang uang dan jabatan. Karena jika kita berhasil menggapai keduanya, uang dan jabatan, ataupun uang, setidaknya dengan hal itu bisa menjadi alat untuk kita mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Baik dalam konteks tatanan politik, baik dalam konteks tatanan kebermanfaatan atau dampak di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan kedua konteks tentang uang dan jabatan ini menjadikan alat kita untuk berdampak dan berdaya untuk masyarakat dan bermanfaat, pada intinya seperti itu. Kita bisa gunakan uang kita untuk bisa membantu orang-orang lain, membahagiakan orang-orang lain yang kebetulan lahir dari kesusahan finansial. Karena memang salah satu cara dari orang-orang yang memang terbatas dari finansial, dasar kebahagiaan mereka adalah dari uang, memberikan mereka pada akhirnya kesejahteraan dari finansial. Dan orang-orang yang tidak memiliki atau tidak berkedapatan memiliki keadilan yang setara, kita bisa bantu mereka dengan jabatan kita. Kita bisa bantu memperbaiki tatanan-tatanan yang berantakan, tatanan-tatanan yang kurang baik menjadi tatanan yang baik dengan keputusan dan kebijakan yang kita keluarkan karena kita memiliki peranan dan tatanan dari jabatan. Pada intinya seperti itu. Mengajak teman-teman, yuk kita pakai pemikiran kita menuju perubahan, yuk kita pakai tenaga kita untuk bekerja keras menggapai dua konteks di sini, yaitu adalah uang dan jabatan. Tapi tetap teman-teman, kita harus satu pendirian yang sama dan satu konteks yang sama. Yang saya maksud di sini menggunakan alat uang dan jabatan di sini dalam konteks positif dan hal positif, bukan pada hal negatif. Karena untuk apa? Jika kita menggunakan dua konteks ini, alat dan jabatan, jika hanya digunakan untuk hal yang negatif, sangat bodoh dan merugikan. Rugi segalanya. Setidaknya kita hidup gak satu kali gitu. Konteks perjalanan hidup yang hakikinya masih panjang. Tidak hanya satu kali di dunia saja. Ingat itu karena pertanggungjawaban akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Ya, sederhana saja intinya, mengajak perubahan dan mengajak untuk berpikir kritis dan mengajak untuk kita terus produktivitas dan terus melangkah. Itu saja. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.